Anak kembar identik sifatnya sama atau beda? Assalamualaikum, Dinasti Febriansi ada di sini. Menurut kalian pribadi anak kembar identik itu sifatnya sama atau beda? Pada postingan video sebelumnya, saya sudah menjabarkan perihal informasi yang saya dapat tentang 4 jenis anak kembar. Pada pembahasan sifat kembar identik kali ini, saya akan flashback sedikit apa yang dimaksud kembar identik. Anak kembar identik berasal dari satu sel telur yang menghasilkan 2 janin. Pada umumnya, anak kembar identik memiliki dasar DNA yang sama, bentuk tubuh serta wajah pun serupa, sehingga orang terkadang kesulitan membedakan di antara keduanya. Dari pengalaman pribadi saya waktu kecil, saya mempunyai teman yang kembar identik, dan mereka mempunyai sifat serta karakteristik yang sama. Apabila di antara mereka ada yang sakit atau terkena sesuatu di area badannya, maka kembarannya pun merasakan hal yang sama. Sebagai contoh, sebut saja nama mereka A dan B. A terjatuh saat bermain di luar. B yang berada di rumah sedang asyik menonton bersama ibunya, merasakan apa yang dirasakan anak A. Anehnya, tubuh B pun memar secara tiba-tiba. Hal tersebut karena kembaran mempunyai telepati. Hal tersebut saya rasakan juga ketika anak kembar yang terbentur. Tidak lama kemudian kembarannya merasakan sakit yang sama. Hal tersebut bukan sifat dan karakteristik memang, namun telepati antara mereka bisa membuat keterikatan di antara keduanya sehingga membuat mereka mempunyai sifat serta karakteristik yang hampir sama. Lalu apakah semua kembar identik di dunia ini sama seperti teman saya, mempunyai sifat yang sama satu dengan yang lainnya? Jawabannya adalah tidak semua kembar identik mempunyai sifat dan karakteristik yang sama. Banyak di luaran sana kembar identik mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Faktor yang mempengaruhi kesamaan dan ketidaksamaan sifat serta karakter kembar identik adalah lingkungan, baik itu lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. Setelah melakukan pengamatan pada jangka panjang, hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak yang lebih sering terpapar terhadap faktor stres cenderung memiliki kepribadian yang berbeda. Kendati demikian, anak kembar identik ternyata bisa saja memiliki sifat yang saling bertolak belakang satu sama lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya, lingkungan tadi. Banyak para ilmuwan yang berpikir bahwa perlakuan berbeda yang didapatkan dari orang tua, teman-teman, atau orang-orang di sekitarnya dapat berpengaruh terhadap kepribadian anak kembar identik yang berbeda. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim dari Fakultas Psikologi Universitas Oslo menemukan kemungkinan lingkungan yang dapat memberi dampak pada pembentukan karakter anak. Untuk melihat perbedaan di antara kepribadian sepasang anak kembar identik, penelitian tersebut mengacu pada teori Big Five Personality, atau juga disebut 5 dimensi besar kepribadian. Teori tersebut diartikan sebagai keseluruhan cara seseorang dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Big Five Personality meliputi 5 aspek, yaitu openness. Aspek ini mengelompokkan sebagaimana besar keterbukaan seseorang untuk mengeksplor hal-hal baru. Conscientiousness. Hal ini memperlihatkan orang-orang yang cenderung berhati-hati dan mempertimbangkan banyak hal sebelum membuat keputusan. Extraversion berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang ketika bersosialisasi dengan individu lainnya. Agreeableness, orang-orang yang memiliki sifat ini biasanya lebih patuh dan cenderung menghindari konflik. Neuroticism. Aspek ini melihat kemampuan seseorang ketika berhadapan dengan berbagai tekanan atau stres. Pada beberapa studi Big Five Personality yang dimiliki oleh seseorang, setengahnya dapat dipengaruhi dari faktor genetik. Setengahnya lagi dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau pengalaman yang telah terjadi di hidupnya. Penelitian dilakukan kepada 53 pasangan anak kembar dengan 35 diantaranya merupakan kembar identik. Para peneliti mendatangi rumah peserta setiap beberapa tahun sekali, dari usia anak masih 2 bulan sampai 29 tahun. Penelitian tersebut mengumpulkan data dengan interview dan laporan tentang keadaan diri sendiri dari para peserta. Setelah melakukan pengamatan pada jangka panjang, hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak yang lebih sering terpapar terhadap faktor stres cenderung memiliki kepribadian yang berbeda. Hal tersebut dapat terlihat dari kasus yang dialami oleh salah satu pasangan anak kembar identik yang menjadi peserta penelitian.
Sepasang anak kembar laki-laki itu telah dihadapi oleh masalah keluarga yang bergejolak sejak mereka bayi. Keduanya dekat dan sangat bergantung pada satu sama lain. Mereka juga sangat aktif dan memiliki sifat yang hampir sama, meski yang satu sedikit lebih pendiam dan satunya terbuka dan dominan. Ketika mereka memasuki masa sebelum pubertas, ibu mereka mengalami sakit parah dan dilanda depresi setelahnya. Dari kejadian itu, perkembangan kepribadian di antara keduanya semakin menunjukkan perbedaan. Satu anak yang lebih pendiam cenderung memiliki perkembangan emosi yang lebih stabil, sedangkan satu lagi memiliki tingkat pengendalian stres atau neuroticism yang lebih rendah, walau ia memiliki kehidupan sosial yang lebih terbuka. Penelitian lain yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan dari Jerman menemukan bahwa kepribadian anak kembar identik yang berbeda juga dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan syaraf baru. Penelitian dilakukan pada tikus-tikus yang identik secara genetis dan hidup di lingkungan yang sama. Para peneliti memasangkan alat microchip pemancar sinyal elektromagnetik yang akan melacak pergerakan tikus untuk mengetahui perilaku mereka. Setelah melakukan percobaan selama 3 bulan, tikus-tikus tersebut menunjukkan pola perilaku yang sangat berbeda. Beberapa tikus terlihat lebih aktif, menjelajah area yang lebih luas dibanding beberapa tikus lainnya. Adanya perbedaan tersebut diduga karena proses neurogenesis atau pembentukan generasi saraf yang baru di hippocampus, wilayah otak yang berfungsi sebagai pembelajaran dan memori. Selain itu, munculnya neuron baru juga bergantung pada seberapa jauh tikus-tikus tersebut mengenali lingkungan tempat tinggalnya. Namun lagi-lagi penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pengalaman pribadi bisa membantu kerja otak dalam bereaksi terhadap informasi baru yang akan mengarah pada perkembangan perilaku makhluk hidup di masa depan. Dari 2 penelitian di atas, pengalaman individu mungkin menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada kepribadian anak kembar identik yang berbeda. Jadi, kesimpulannya adalah meski kedekatan terjalin sangat intens, namun sifat anak kembar bisa jadi berbeda, baik kembar identik maupun tidak ya. Bisa jadi anak kembar saling bersaing dan tentu bergantung satu sama lain. Maka tidak heran jika kita melihat ada anak kembar yang terlihat dominan. Atau mungkin keduanya bisa saja memiliki sifat yang mirip. Namun meski mirip, setiap anak juga memiliki keunikan sendiri, karena setiap anak juga berbeda. Nah, jadi jangan mudah percaya kalau anak kembar memiliki kekuatan super untuk saling terkait, termasuk jika salah satu sakit, maka yang lain juga sakit. Jadi, pesan saya adalah apabila kalian mempunyai anak kembar dan ingin mempunyai anak kembar atau sedang hamil anak kembar, saya mohon persiapkan mental kalian supaya anak kembar kalian mempunyai kesehatan jasmani dan kesehatan psikologi yang baik. Itu kalian harus menjadi orang tua yang bijaksana. Tidak ada yang membedakan antara satu anak kembar dan satu anak kembar yang lain. Semua harus sama. Bukan berarti warna pun harus sama, tidak. Tetapi yang saya alami pribadi itu adalah anak kembar saya kalau dikasih kembar satunya itu adalah warna merah, yang satunya lagi minta warna merah. Nah, nantinya lingkungan tersebut, lingkungan sosial mereka itu yang akan membedakan warna kesukaan mereka masing-masing. Inti dari lingkungan kehidupan keluarga itu adalah kita harus bijaksana dan kita harus adil memperlakukan mereka sebagaimana mestinya. Oke, sekian dulu pembahasan hari ini. Saya Dinasti Febriansi, undur pamit. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.